Eevee menjadi Pokemon yang cukup populer hingga saat ini. Ya bukan Eevee-nya doang, tapi bahkan evolusinya juga semakin populer seiring bertambahnya generasi baru tersebut. Dan sejauh ini tentu saja kita telah memiliki 8 evolution yang telah diperkenalkan. Masing-masing diperkenalkan di generasi berbeda dan kayak melompati 1 atau 2 generasi gitulah pokoknya. Harapan terbesar dari banyak penggemar ya tentu saja di generasi mendatang atau generasi ke-10 Evolution ini kembali dimunculkan lagi dengan tipe baru gitu kan. Dan penggemar harap itu akan terjadi di generasi mendatang. Karena tentu saja penggemar Eevee itu cukup banyak ya. Apalagi dengan tipe yang belum dimunculkan tentu saja akan membuat mereka jauh lebih mengagumkan. Dan kali ini aku menyiapkan beberapa contoh seandainya memang ya Eevee itu akan mendapatkan evolusi dalam tipe berbeda ya. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Sesuai judul, kita bisa melihat Pokemon generasi ke-10 adalah Pokemon Wind, yang dimana kayaknya bisa jadi nih ya, Eevee bisa mendapatkan evolusi bertipe Flying, yang dimana memiliki sayap atau kayak terbang gitulah pokoknya. Karena kita tahu memang ya Eevee itu nggak stabil ya DNA-nya, jadi masuk akal bagi dia untuk berevolusi di Pokemon Winds inilah pokoknya untuk bersayap atau bahkan bisa terbang gitu. Kayak contoh Vekmon yang satu ini mungkin, yang dimana sayapnya diberikan di bagian telinganya. Ya masuk akal juga karena nggak mungkin sih sebenarnya Eevee punya sayap di bagian punggungnya gitu kan. Jadi telinganya yang panjang diberikan sayap kayaknya ya cukup lucu juga ya. Dan sayap tersebut membentuk sesuatu yang sangat indah menurutku. Tipe Dragon mungkin adalah salah satu pilihan yang sangat cocok untuk Pokemon Webs. Ya kita mungkin bisa mendapatkan Vaporeon sebagai tipe Water ya kan. Tapi kalau misalnya mau menambahkan tipe yang sesuai dengan tema air gitu, kayaknya tipe Naga adalah solusinya. Dimana Eevee bisa saja mendapatkan tipe ini karena ya cukup nyambung juga lah untuk Pokemon Webs ya kan. Dan contoh saja Vekmon yang satu ini gitu kan. Warna birunya yang sangat menyesuaikan lautan yang sangat luas, menurutku sangat wajib untuk masuk ya. Karena Pokemon tipe Dragon juga dikenal kuat gitu kan. Dan masuk akal juga untuk menemani tipe Fairy dari Sylveon yang sudah diperkenalkan di generasi ke-6. Tipe lain yang mungkin saja bisa didapatkan oleh evolution mendatang ya tipe Ground gitu. Sebenarnya tipe Ground sendiri mewakili sesuatu yang cukup dasar ya. Kenapa ya Eevee nggak bisa mendapatkan hal tersebut sedangkan ia aja katanya bisa nggak stabil gitu kan saat berada di lingkungan baru gitu. Karena itu aja udah mewakili banyak banget tempat gitu kan. Jadi ya dengan Eevee berevolusi menjadi tipe tanah itu nyambung aja sebenarnya. Contoh kayak misalnya Sphinxeon ini. Tapi nggak mungkin juga sih di generasi ke-10 ia bisa berevolusi kayak Sphinx ini ya kan. Nggak nyambung juga sebenarnya. Tapi ya kita berangan-angan aja karena menurutku ini bentuknya keren banget loh ya. Dengan tipe Ground ya menurutku bentuknya yang seperti Sphinx ini nggak yang buruk-buruk amat. Tipe Ghost mungkin adalah pilihan lain yang tidak akan pernah terpikirkan sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya Eevee berevolusi dalam tipe ini juga sebenarnya nggak yang buruk-buruk banget. Karena kita tahu ya kan, Eevee itu punya perasaan. Jadi misalnya kalau misalnya Eevee tersebut ya kehilangan gitu kan. Jadi masuk akal nggak sih kalau dia berevolusi jadi tipe Ghost gitu kan? Kayak Spokion ini yang dimana bentuknya menurutku imut-imut tapi misterius gitu. Dimana kita bisa ngelihat ekornya dan juga telinganya tersebut adalah bayang-bayang yang melambangkan kematian gitu. Dan kayaknya tipe Steel juga nggak bisa kita jauhin dari Eevee ya. Dengan Eevee menambahkan struktur tubuh yang lebih keras, kayaknya masuk akal kalau dia berevolusi ke dalam tipe Steel. Tipe yang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakjubkan. Dan contoh aja kayak misalnya Guardian ini, yang dimana ia bertipe Steel. Yang dimana namanya itu sendiri ya gabungan dari Guard dan juga Ion. Masuk akal kalau misalnya Eevee ini suka menjaga pelatihnya gitu kan dan berevolusi menjadi Guardian tipe Steel yang pastinya membuatnya jauh lebih kuat. Tipe Bug mungkin adalah pilihan yang juga nggak terlalu bagus sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya Eevee berada di Pokemon Wind atau Webs itu, kayaknya tipe Bug adalah pilihan yang bagus gitu kan. Dengan tema tropical itu sendiri membuatnya sangat nyambung dengan alam di sekitarnya. Kayak misalnya Vekmon yang satu ini, yang dimana ia bertipe Bug yang merupakan evolusi dari Eevee. Tubuhnya hijau kekuningan gitu dengan 6 kaki. 6 kaki di sini melambangkan jika ia sudah memahami tentang gerak-gerik serangga gitulah pokoknya.
Oke, kita tahu juga EV pastinya sangat cocok mendapatkan tipe fighting. Kenapa? Karena ya tipe fighting itu simple banget sebenarnya. Dengan EV yang bertipe normal, mengubahnya ke tipe fighting itu nggak yang terlalu buruk-buruk banget. Kayak misalnya Evolution yang satu ini, yang dimana tubuhnya berwarna kecoklatan gitu. Dan yang paling menarik tentu aja kayak dia punya kostum atau outfit gitulah, outfit karate atau semacamnya yang melambangkan jika ia itu petarung gitu kan. Dan kayak semacam tali yang membentuk helaian panjang, membentuk kayak ekor gitu juga. Tipe Poison mungkin nggak terlalu bagus buat EV, karena ya tipe Poison juga bukan sesuatu yang cukup nyambung buat EV ya kan. Dan bakalan menarik juga dengan EV yang memiliki racun gitu, untuk mempertahankan dirinya dari ancaman yang mungkin saja lingkungannya cukup buruk gitu kan. Akhirnya dia beradaptasi dan membentuk evolusi EV dalam tipe Poison gitulah. Kayak misalnya Sporion ini gitu, yang dimana ia kayak memiliki semacam jamur di atas kepalanya, dan dia punya spor yang berwarna hijau yang membentuk di bagian lehernya dan juga ekornya gitu. Ya kesannya kayak kentut ya, karena warnanya hijau gitu, dan melambangkan jika EV tersebut mungkin telah beradaptasi di lingkungan yang buruk. Tipe Rock juga adalah salah satu pilihan yang tidak terlalu buruk untuk EV. Sama seperti tanah, ya dia mungkin bisa aja beradaptasi dengan melihat bebatuan di sekitarnya. Kita tahu juga jika EV itu sendiri bisa berevolusi menjadi Pokemon-Pokemon tertentu melalui evolusi batu gitu ya kan. Dan masuk akal kalau misalnya si EV ini keseringan dipakein batu, akhirnya berevolusi jadi tipe Rock gitu kan. Kayak yang satu ini, yang dimana dia kelihatan cukup sangar ya. Tubuhnya yang besar dengan ekor dan juga bagian lehernya yang tebal tersebut adalah bebatuan yang keras. Dan terakhir mungkin saja kita bisa melihat EV yang berevolusi gitu aja gitu kan, dan menjadi tipe normal. Karena EV bertipe normal, kayaknya kalau misalnya dia naik level terus berevolusi jadi tipe normal juga nggak yang buruk-buruk banget. Dan EV dalam tipe normal sebenarnya sesuatu yang cukup dinantikan juga dari dulu ya, karena itu nyambung gitu buat EV yang mungkin ya nggak terlalu sibuk-sibuk banget gitu dengan DNA-nya, akhirnya berevolusi jadi tipe normal. Kayak misalnya Eveon ini, yang dimana ini adalah EV dalam tipe normal. Evolusinya gitulah pokoknya, nggak terlalu meriah gitu kan, simpel-simpel aja, dengan ekor yang tebal gendut gitu, serta warna coklat yang kayak EV biasa sih. Tapi menurutku menarik sih kalau misalnya memang menjadi tipe normal. Dan itulah beberapa hal menarik mengenai evolusi EV yang kemungkinan akan ada di generasi ke-10. Ya mungkin aja nggak semuanya yang terpilih ini ya kan, yang bisa jadi ada 1 atau 2 evolution baru gitu kan. Dan itu adalah harapan terbesar semua penggemar Pokemon. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon dikoreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah.